Coba kalian tebak berapa harga wajar untuk sebuah smartwatch dengan layar AMOLED 1,8 inch, tingkat kecerdasan sampai 1000 nits, refresh tertinggi, bisa nerima notifikasi dan angkat telepon langsung dari jam, dan punya fitur olahraga yang banyak, dan tentunya bisa sinkron dengan Strava. 500.000, 700.000, sejutaan? Salah. Kalian bisa dapatkan semua kualitas itu dengan harga cuma 300 ribuan aja. Ini adalah Halo Watch 3. Tapi wajar ya kalau kalian sedikit agak ragu, apa iya 300.000 bisa dapat kualitas smartwatch yang bagus. Apakah Halo Watch 3 ini benar-benar smartwatch budget yang worth to buy atau cuman gimmick aja? Tenang aja, video kali ini kita akan bahas tuntas kualitas dari Halo Watch 3. Langsung aja kita mulai reviewnya. Untuk boxnya ini agak sedikit berbeda dari box smartwatch Halo yang pernah saya review ya. Ini sedikit lebih kecil terus, tapi ini masih didominasi oleh warna putih. Di bagian depan boxnya ini ada gambar jamnya ya, terus ada tulisan Watch 3 Halo gitu ya. Terus bagian belakang itu ada rangkuman spesifikasi dari smartwatchnya. Oke, langsung aja kita unboxing ya Halo Watch 3. Untuk di dalam boxnya, yang pertama akan kita lihat adalah jamnya tentu aja. Smartwatchnya ya, yang sudah langsung terpasang strapnya. Ini yang warna hitam, strapnya juga warna hitam ya. Masih ada varian warna lain juga untuk Watch 3 ini yang warna hitam, terus ini yang warna silver. Nah, bodinya silver, terus strapnya juga dapat warna putih. Di dalam boxnya selain jamnya, kalian juga akan dapat kabel charging. Ini tipenya USB-A to magnetic ya. Setelah itu kalian juga terakhir akan dapat manual book dari Halo Watch 3. Oke, sekarang kita bahas desain dan build quality-nya ya. Jujur pas pertama kali saya pegang ini feel-nya nggak kerasa kayak barang murahan sama sekali ya. Untuk frame tengahnya ini dibalut material zinc alloy alias metal yang dipoles high polish ya. Jadi bukan bahan plastik polikarbonat yang ringan melayang gitu ya. Ini dengan bahan zinc alloy dan punya finishing kayak glossy gitu, ini menambah kesan premium dari jamnya tentunya. Bobotnya saya rasa juga pas banget ya. Kalau kita coba timbang keseluruhan dengan strapnya itu nanti ada di 48 gram ya. Jadi pas dipakai di pergelangan tangan itu rasanya solid, tapi nggak bikin pegel walau dipakai seharian. Nah, untuk strapnya ini dia pakai bahan silikon hypoallergic berukuran 22 mm dengan sistem quick release ya. Ini ada tuas di belakang yang bisa kalian gunakan untuk melepas pasang. Jadi ini nanti gampang banget ya kalian gonta-ganti strap beli di marketplace. Bahannya ini juga lembut banget ya, jadi nggak bikin gatal pas keringetan, jadi aman untuk kalian pakai seharian dan waktu olahraga juga. Untuk strapnya ini juga dibekali sistem classic pin buckle, jadi ini aman ya untuk dipakai juga. Untuk proteksi air, dia ini punya rating 1 ATM, artinya dia aman ya untuk kena keringat pas olahraga, terus kehujanan atau cipratan air pas cuci tangan. Tapi ingat, jangan dipakai untuk berenang, apalagi dibawa menyelam atau mandi air panas, karena untuk harga segini ini belum 5 ATM ya. Oke, sekarang kita masuk ke daya tarik utama dari jam itu, yaitu layarnya. Ini adalah nilai jual utama dari Halo Watch 3. Kita dikasih layar panel AMOLED berukuran 1,85 inch dengan resolusi 390 x 450 pixel. Warnanya ini vivid banget, hitamnya pekat dan tajam khas AMOLED. Dan yang paling saya bikin betah ini adalah layarnya ini punya refresh rate yang cukup tinggi ya. Jadi mau kayak geser-geser, scroll-scroll, ini lancar banget ya, nggak ada patah-patahnya, mantap sekali. Satu lagi yang patut diacungi jempol adalah tingkat kecerahannya yang tembus 1000 nits. Saya tes bawa jam ini di siang bolong jam 12, layarnya ini masih kelihatan jelas banget ya.
Oh ya, karena ini AMOLED pasti sudah support always on display atau AOD ya. Cuman emang AOD-nya ini bikin baterai lebih boros. Nanti kita akan bahas di segmen baterai. Buat user interface, Hailuo mengklaim mereka punya algoritma dan UI yang udah di-upgrade ya. Watchface-nya ini ada lebih dari 200 pilihan. Di smartwatch-nya sendiri, kalau kita coba ganti watchface-nya, ini ada beberapa watchface yang sudah diinstal ya. Kalian tinggal pilih aja sesuai dengan selera kalian. Ini bagus-bagus banget ya watchface-nya. Kalau masih kurang, tenang aja, di aplikasi Hailuo Fun ini ada lebih banyak watchface yang bisa kalian pilih ya. Ada yang minimalis seperti ini. Kalian juga bisa misalnya ini digital meter. Terus ada juga klasik yang kalau suka watchface klasik ya, gini juga ada semuanya, tinggal kalian pilih aja. Kalian juga bisa custom watchface-nya dengan foto favorit kalian ya, foto selfie, foto pasangan kalian, mantan, hewan peliharaan, dan lainnya. Ini tampilannya jadi lebih personal. Selain watchface, Hailuo Watch 3 juga menyediakan widget yang bisa kalian akses dengan swipe layarnya. Ini ada widget activity, widget kesehatan, heart rate, blood oxygen, sleep, stress level, dan juga nih widget weather atau cuaca. Ada juga widget musik. Selain widget yang tampilannya full screen gitu, ini juga ada yang widget tampilannya kayak card gitu ya. Sorry. Nah, ini seperti ini. Card seperti ini bagus. Ini bisa kalian edit juga ya, untuk kalian tambahkan atau kalian kurangi sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Sambungin jam ini ke HP pakai aplikasi Hailuo Fun, tersedia di Android ataupun iOS ya. Aplikasinya simple, gampang dimengerti, dan koneksinya ini lumayan stabil ya. Udah pakai Bluetooth versi 5.4. Setelah kalian hubungkan dengan aplikasi Hailuo Fun, kalian bisa menerima notifikasi langsung dari smartwatch-nya, kayak notifikasi aplikasi WA, DM Instagram, dan lainnya. Bisa kalian langsung cek dari layar smartwatch-nya ya. Hailuo Watch 3 ini juga punya fitur Bluetooth Call. Jamnya punya built-in speaker dan mikrofon. Jadi kalau ada panggilan telepon, kalian bisa langsung angkat telepon dari jamnya gitu ya. Tapi ya gitu, modelnya loudspeaker. Selain itu, fitur standar kayak weather, voice assistant, kontrol musik, alarm, kalender, timer, stopwatch, kalkulator, find phone, kamera remote, dan lainnya itu juga ada di Hailuo Watch 3 ya. Lanjut ke fitur kesehatan dan olahraga. Hailuo Watch 3 ini ngedukung lebih dari 150 mode olahraga. Wih, banyak ya. Mulai dari lari, jalan kaki, sepedaan, trail run, hiking, dan lainnya. Bahkan olahraga yang mungkin kalian jarang dengar juga ada ya. Ini tinggal kalian tambahkan aja. Tapi untuk Hailuo Watch 3 ini belum GPS built-in ya. Jadi untuk pengukurannya ini masih tergantung banget dengan aplikasi Hailuo Fun dan juga sinyal GPS dari ponsel kalian. Hailuo Watch 3 ini juga lewat aplikasi Hailuo Fun juga support synchronize ke Strava. Jadi data-data olahraga kalian bisa langsung ke share atau terupload ke akun Strava kalian masing-masing setelah selesai olahraga. Hailuo Watch 3 ini juga dilengkapi sensor kesehatan yang cukup lengkap ya. Di bagian belakang jamnya itu ada sensor yang akan menyala ketika terpakai. Sensornya cukup lengkap ya. Ada heart rate monitor 24 jam, sensor SpO2 buat ukur oksigen dalam darah, pemantauan stres, sampai pemantauan kualitas tidur. Buat tingkat akurasinya saya bandingkan dengan smartwatch lain di kelas harganya, hasilnya cukup konsisten ya, dan bisa diandalkan buat sekedar jadi referensi kebugaran harian. Untuk tidur juga bisa ngebaca kapan deep sleep dan kapan kita terbangun. Tapi tentu saja ini bukan jadi acuan medis yang akurat ya, tetap harus dicek secara benar-benar di alat kesehatan. Ngomongin baterai, Hailuo Watch 3 ini dibekali baterai kapasitas 400 mAh. Di atas kertas klaimnya ini bisa sampai 15 hari untuk pemakaian standar dan sampai 45 hari di mode standby-nya. Tapi real kondisinya gimana? Berdasarkan pengalaman saya, kalau kalian nyalain sensor heart rate 24 jam, sering ada notifikasi masuk dan dipakai olahraga sekitar ya 3-4 kali seminggu tanpa menyalakan AOD gitu, jam ini bisa bertahan sekitar 7-8 hari. Tapi kalau kalian tipe orang yang gengsian dan pengen layar AMOLED-nya nyala terus pakai fitur AOD, siap-siap baterainya pakai habis lebih cepat ya, sekitar 3-4 hari. Masih tergolong awet lah buat ukuran layar cerah ini, dan proses chargingnya itu dari 0 sampai
100 atau penuh itu butuh sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jadi kesimpulannya, apakah Halo Watch 3 ini layak dibeli? Jawabannya sangat layak ya. Bahkan saya berani bilang ini adalah salah satu rekomendasi paling gampang buat smartwatch di bawah 500.000. Dengan uang 300 ribuan aja kalian bisa dapat layar AMOLED yang cakep banget, refresh rate-nya tinggi, layarnya cerah, desain body metal yang solid, fitur Bluetooth calling dan juga dukungan sinkronisasi ke Strava. Kalau kekurangannya ini menurut saya cukup wajar di harga 300 ribuan, misalnya seperti nggak ada built-in GPS atau nggak bisa buat berenang. Jam ini cocok banget buat kalian yang mau nyoba beralih dari jam analog ke smartwatch. Buat kalian yang pengen jam tangan dengan layar luar biasa jernih tanpa harus mikir dompet tipis. Kalau kalian tertarik buat beli, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Gimana menurut kalian soal Halo Watch 3 ini? Worth it atau mending nambah dana dikit buat beli yang lain? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Thanks buat kalian yang sudah setia nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, saya pamit. Bye-bye.